dimanapun Anda. Hari ini kita mau bincang-bincang serius tapi santai eh, tentang break the bias, perempuan dalam hukum, politik, HAM. Ada Ibu, siapa Bu namanya? Kenalin. Lina. Ibu Lina dari Universitas Lambung Mangkurat, Mangkurat. Fakultas Hukum. Harus hukum. Ada Sis Stephanie. Sore, Sis Esther. Panggil Imi aja. Oke, Sis Ime, mantap. Iya. Sis Ime. Siap. Iya. Sore, Sis Lena. Saya panggilnya Sis Lena juga Iya, ya. boleh. Boleh ya? Biar santai. Biar santai. Siap. Hari ini kita mau ngobrol tentang isu-isu perempuan yang lagi hangat. Iya. Yang sekarang lagi banyak kan Bu ya, kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan. Horor. Maksudnya pendidikan. Iya. Terus institusi agama, ada di pesantren, ada yang di gereja. Kok ada pelecehan seksual, bahkan sampai pada kekerasan seksual di situ. Dan biasanya korbannya nggak berani ngomong. Karena mungkin kan agak-agak Takut biasanya ya. kan nggak berani ngomong sama siapapun. Jadi akhirnya sampai banyak banget korbannya. Nah itu gimana Bu dari segi hukum ya? Sedangkan sekarang setahu saya undang-undang tentang kekerasan wanita belum. Iya, betul sekali. Ini memang jadi salah satu concern kita ya, Sis Ime. siapa tadi? Sis Ime. Ime. Sis Ime ini memang jadi salah satu concern kita. Kebetulan saya juga banyak bergerak di bidang akses perempuan terhadap keadilan. Seperti itu, saya juga ikut di sebagai salah satu volunteer juga di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan. Nah, yang memang juga banyak menangani kasus-kasus terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum dan juga anak yang berhadapan dengan hukum, Mbak. Sementara kalau kita lihat secara luas gitu kan, apakah kemudian negara sudah menyediakan platform yang cukup, gitu cukup kan untuk melindungi wanita. perempuan mengakses keadilan dalam hal ini, misalnya kekerasan seksual. Tapi sebelum itu, boleh nggak nih saya ngucapin selamat dulu ya, selamat Hari Perempuan Internasional nih buat kita semuanya dan juga buat kawan-kawan perempuan di luar sana yang kemarin jatuh pada 8 Maret 2022 yang tagline-nya itu Gender Equality, Sustainable Tomorrow. Gender Equality Today, Sustainable Tomorrow, gitu kan. Dan ada tagline yang lain yang tadi juga disebutkan oleh Sis Ime, Break the Bias itu tadi. Nah, jadi kita memang perempuan ini maunya perempuan saling support ya. Woman support woman. Iya, women support Yang woman. sekarang suka adanya woman menjatuhkan woman. Waduh, berat. Hal-hal yang kayak gitu tuh, itu PR banget ya buat kita, terutama ketika kita ingin melawan terjadinya kekerasan seksual ini, Sis. Pertama, misalnya tadi seperti disebutkan oleh Sis Ime tadi, kekerasan seksual ini korbannya seringkali berpikir bukan hanya 1-2 kali, ribuan kali mungkin dia untuk bisa speak up gitu kan ya, untuk melaporkan, untuk sampai dia tahap turun atau ke kepolisian atau mengakses lembaga bantuan hukum. Itu prosesnya itu panjang sekali, jauh sebelum itu. Yang kita lihat mungkin akses keadilan itu kan hanya ketika dia sampai ke polisi atau hanya dia sampai ke LKBH misalnya. Tapi sebenarnya itu kan prosesnya jauh sebelum itu. Ketika dia mulai menyadari dulu, betul nggak ini aku mengalami kekerasan seksual? Jangan-jangan si bapak itu cuma main-main nih. Jangan-jangan jangan-jangan dia cuma main-main, jangan-jangan ini aku aja yang baper. Nah, korban itu seringkali mengalami pergulatan yang seperti ini. Padahal yang sudah dia alami itu misalnya kalau menurut pandangan orang secara general itu kekerasan seksual sudah. Misalnya dia sudah misalnya dia sudah di udah paksa. Sudah diperkosa misalnya, atau sudah dimasukkan suatu objek ke dalam jenis kelaminnya. Tapi dia masih berusaha mencerna, ini bener nggak nih aku mengalami hal ini. Itu satu. Ketika dia dalam tahap itu, penamaan dia terhadap apa yang dia alaminya itu krusial sekali untuk dia bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menemukan misalnya siapa nih yang bersalah terhadap saya. Apa jangan-jangan dia malah menyalahkan diri sendiri? Apa saya menggoda dia? Banyak korban yang seperti itu. Misalnya dia jangan-jangan karena aku tadi pakai baju merah nih, jangan-jangan karena aku mohon maaf nih, gara-gara aku nggak berjilbab nih, kan sering gitu. Atau jangan-jangan aku rambutku pendek, jangan-jangan rambutku panjang, atau karena aku terlalu cantik, karena aku berkulit putih, berkulit yang lainnya misalnya. Nah, ini kan tidak
menghalangi si korban ini akhirnya untuk dia bisa speak up. Nggak bisa, dia akhirnya sampai tahap ke akhir, yaitu akses ke polisi atau ke lembaga layanan tadi. Itulah mengapa tadi seperti yang saya sebutkan tadi, banyak korban yang seperti apa tadi, gunung es ya, yang tidak melaporkan gitu akhirnya. Kita kan cuma lihat puncaknya segini nih, tapi di bawahnya ternyata tuh banyak banget, banyak sekali. Terus mereka semua diam, nggak berani bicara, gitu kan. Kalau menurut saya seperti pernikahan anak gitu ya, yang anak perempuan masih umur 15, 14 dinikahkan orang tuanya dengan laki-laki lain tanpa persetujuan si anak, itu termasuk kekerasan seksual nggak? Nah, ini menarik kalau kita bicara itu. Itu baru saja tadi saya ngasih kuliah soal itu. Nah, iya, ayo kita bahas. Pas banget. Jadi kalau kita bicara kekerasan seksual ini kan lingkupnya besar sekali ya. Bukan hanya sekedar apa yang ada di dalam KUH pidana bahwa memasukkan memasukkan alat kelamin laki-laki terhadap alat kelamin perempuan. Gitu ya. Itu saja yang makanya ini yang kita lawan gitu kan, bahwa kekerasan seksual, definisi perkosaan itu harus diperluas, bukan hanya sekedar yang tadi saya sebutkan itu, melainkan juga yang lainnya itu juga termasuk kekerasan seksual. Contohnya misalnya mohon maaf, memasukkan alat lain, tangan, polpen dan lain sebagainya ke dalam tubuh badan, itu juga bukan hanya ke alat kelamin tapi juga misalnya ke tubuh badan lainnya yang bersifat yang bernuansa seksual, itu seharusnya juga diperluas ke arah situ. Dan hukumannya harus diperberat. Sementara di KUH pidana kita tidak cukup, tidak sampai ke situ, miss di situ, hilang di situ gitu loh. Begitu juga kalau kekerasan seksual itu bersifat yang tidak terlihat seperti sebutkan tadi, perkawinan anak misalnya. Nah, itu. Kalau kita bicara perkawinan anak ini kan jangan melulu kita bayangkan kedua mempelai ini anak-anak dua-duanya gitu kan. Sementara pada banyak kasus perkawinan anak ini, mempelai perempuannya yang anak-anak, mempelai laki-lakinya sudah 40, 50. Nah, itu ya gimana? Atau yang sudah sepuh-sepuh, sudah senior. Nah, ketika misalnya si anak ini tentu memerlukan riset yang dalam sekali ya. Apakah ketika si anak ini memasuki perkawinan tersebut dia ditekan sedemikian rupa oleh keluarganya misalnya. Kemudian di dalam perkawinannya, kemudian dia dipaksa untuk melayani. Sementara di negara kita belum mengenal yang disebut dengan marital rape, sis. Apa itu? Perkosaan dalam perkawinan. Tidak diakui kan? Saya sering gitu kan diskusi-diskusi menemukan kawan-kawan yang antipati terhadap kata-kata perkawinan, perkosaan. Masa sih perkosaan dalam perkawinan ada? Ya kamu kan kawin, berarti kamu mau dong disetubuhi seperti itu. Tapi kan nggak sesederhana itu dong. Betul, kan nggak begitu. Sedangkan kan kalau hubungan badan itu harus ada yang namanya konsen, kemauan, kehendak, sama-sama mau, sama-sama mau dua-duanya. Ketika salah satu tidak mau, meskipun itu di dalam perkawinan, that's a rape gitu kan. Itu perkosaan karena itu pemaksaan gitu. Dan itu ketika seseorang, bahkan di dalam hukum perdata juga ya, tidak hanya di dalam hukum pidana, ketika seseorang tidak memiliki kesepakatan, persetujuan, itu masuk di dalam pemaksaan, di dalam kekerasan. Meskipun misalnya persetujuannya itu dia dapatkan dengan tidak hanya memaksa, tapi juga tipu muslihat dan juga penyalahgunaan keadaan. Misalnya seseorang yang memiliki pengaruh besar, taruhlah misalnya dia profesor gitu atau dosen, yang pimpinan, mau tidak mau kan misalnya bawahannya ini mau menolak susah, mau apa susah, padahal dia terpaksa. Nah ini belum ada jerat itu gitu loh. Maunya dengan RUU TPKS ini nanti masuk ke situ. Tapi kan keras gitu banget itu perlawanan di anggota DPR sendiri kan kenceng banget tentang marital rape ini. Ya kita nggak bisa ngomong apa ya, agama yang sama-sama, kita agama yang nggak Kristen, nggak Katolik, nggak Muslim. Saya yakin di semua agama juga tidak mengajarkan kekerasan. Ya sama, tapi kan juga mereka gimana ya, maksudnya kalau udah menikah berarti istri harus tunduk sama suami. Nah itu yang itu tadi sesuai dengan tagline tadi, break the bias kan, seperti itu. Tunduk dengan suami. Sementara di dalam agama manapun itu tidak ada diajarkan kekerasan. Ya kan begitu ya. Saya yakin agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu atau kawan-kawan dari aliran kepercayaan misalnya ya, Sabto Dharma atau yang lainnya, itu juga tidak ada pengajaran kekerasan bahwa kamu
harus merasa lebih berkuasa dibanding manusia yang lainnya. Gak ada itu kan. Yang bisa berkuasa terhadap manusia yang lainnya itu hanya Tuhan semata, ya kan ya, nggak bisa gitu kan, nggak masuk itu loh jadinya. Sehingga ketika terjadi pemaksaan, saya yakin itu juga merupakan dosa di agama manapun. Iya betul. Tapi itu sering terjadi kan ya? Sering terjadi. Nah itu tadi menyedihkan. masyarakat kita masih memandang bahwa adanya budaya-budaya yang tadi kita bincangkan, adanya budaya kalau kalangan akademisi misalnya menyebutkan budaya patriarkal, atau bahasa lainnya itu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai lebih tinggi, lebih favorit gitu Iya, kan, betul, memfavoritkan. Sehingga nenekku masih gitu soalnya. nah dengan Nenekku begitu masih gitu. sebenarnya itu juga tidak hanya membahayakan dalam artian kekerasan seksual ya sis ya, juga di berbagai bidang lainnya akhirnya dia akan merembet ke situ, mau itu di politik kah, mau itu di bidang lainnya, bahkan di dalam yang sedang ramai misalnya perubahan iklim kah, akibat-akibat perubahan iklim itu juga di situ gitu loh, akhirnya merembet ke situ terus menerus. Dia tidak akan satu di sini saja, tapi dia akan terus mengular ke semua lini gitu loh akhirnya. Ya kan sama kan sistem kayak di politik, coba kan waktu Ibu Mega mau mencalonkan jadi presiden, kiri kanan semua, 99 ya tahun 99 dari pokoknya dikorek-korek lah semuanya, nggak pantas kan. Nah menurut sistemnya sebagai politikus masa depan, ya kan, amin ya. Kita kan sepertinya kenapa di DPR itu bisa nggak ada yang nge-push undang-undang KDRT ini gitu loh? Apa karena masih kekurangan undang-undang TPKS? Ya, TPKS-nya ya. Apa karena masih kekurangan teman-teman perempuan yang duduk di DPR, duduk di parlemen, sehingga undang-undang susah naik? Apa teman-teman di parlemen bersikap, Marita Rep nggak boleh, Pak Mali, apa gimana coba? Ini menarik ya, Sis Ime sama Sis Lena gitu, karena sebenarnya nggak usah jauh sampai ke situ gitu. Perempuan atau wanita masuk dan terjun saja ke dalam politik itu udah stigmanya luar biasa. Iya benar ya, karena politik sendiri itu dianggap maskulin. Ya betul. Maskulin. Ingat banget, Betul. Grace Natali disikat habis. Ketum kita dulu disikat habis gitu kan. Nah kalau beranjak misalnya kita berbicara tentang kuantitas, nggak usah kita ngomong masalah kualitas. Di undang-undang kan 30% keterwakilan perempuan. Iya, perempuan. Cuma 30%. Sayangnya 30% ini ketika kita misalnya sebutlah pencalekan, itu hanya menjadikan sebuah tiket saja untuk gimana caranya pencalekan bisa lolos. Ya. Tapi ketika hasil 30% itu anggaplah masuk, ada mamahnya, ada anaknya, ada mertuanya, yang penting perempuannya masuk. Supaya keterwakilan 30%-nya masuk. Tapi ternyata ketika nanti the result, hasilnya ternyata nggak sampai 30% yang jadi. Nah ini berangkat dari sini nih. Kenapa misalnya sedikit yang ada di DPR sana, di pusat perempuan-perempuan gitu kan. Karena dari daerahnya sendiri aja, bener aja 30% keterwakilannya. Ketika udah terpilih, ternyata kondisi ini kemungkinan besar orang lebih memilih dan lebih melihat kayaknya yang lebih cocok memimpin itu laki-laki daripada perempuan. Nah, jadi stigma-stigma ini yang membuat harusnya break the bias. Itu tuh yang sebenarnya harus sama-sama kita dorong dan kita encourage bahwa perempuan hari ini mau nggak mau harus masuk di dalam sebuah partai politik atau sebuah sistem. Setuju. Iya, setuju. Sebenarnya tidak hanya ke dalam sebuah partai politik, tapi di ranah-ranah publik. Ya, misalnya kayak ibu ini. Betul. Aktivis perempuan Sis Lena, juga. Ya, betul. Sis Lena mendampingi Betul, korban. Sis Ime. Nggak perlu harus ke politik juga gitu. Iya. Tapi seberapa banyak sih Sis Ime yang mau terjun langsung ke ranah publik? Jangankan ke politik, ranah publik aja orang pada nggak mau. Sebenarnya hari-hari ini memang ada progres, ada increase ya, bahwa perempuan mau masuk ke dalam sebuah partai politik gitu, atau misalnya ya lumayan lah, nggak terlalu banyak sih memang, Ya, tapi udah mulai. Tapi ini kan harus dibarengi dengan misalnya ya banyak hal supaya orang bisa di-encourage, bisa diedukasi bahwa ternyata tidak sehoror itu partai politik. Iya betul. Tidak sesusah itu untuk kita bisa masuk ke dalam ranah publik. Sebenarnya saya juga pengen mengkritik sedikit. Ya boleh ya Mbak. Boleh ya. Bukan begitu. Maksudnya begini, ketika misalnya
kan kalau untuk menentukan akses itu ya, asesmen akses itu misalnya termasuk akses ke ranah publik dalam hal Siap. politik ya, Siap. itu kan ada 3 hal. Iya. Pertama kan kebijakan yang mendukung ya, Betul. bahwa ada aturan-aturan peraturan perundang-undangan Iya, misalnya ya yang betul. secara normatif Iya. yang memberikan kesempatan kepada perempuan Betul. untuk masuk ke ranah politik. Betul. Misalnya dengan salah satunya afirmasi 30% tadi ya, itu iya. kan memungkinkan. Kemudian kan hal yang kedua itu adalah ketersediaan dukungan. Betul. Dukungan ini kan baik dari keluarga gitu ya maupun masyarakat. Misalnya, Iya. apakah masyarakat menerima ketika seorang perempuan itu masuk ke ranah publik? Oke. Yang ketiga nih, yang krusial, adanya institusi atau partai yang memang menerima masuknya perempuan ini tadi Oke. dan bukan hanya sekedar masuk sis, Oke, oke. tapi juga voice-nya keluar, Ya. suaranya keluar. Sementara ini mohon maaf ya kritik sedikit. Sementara ketika dia sudah capek-capek ya melalui segala macam perjuangan tadi. Masuklah dia jadi anggota partai. Oke. Duduklah dia di DPR RI, DPRD atau di DPRD kabupaten kota. Oke. Tapi ketika dia mulai menyuarakan suaranya, sementara yang mengambil keputusan itu nanti akan partai misalnya. Oke. Misalnya undang-undang TPKS ya, Nah, RUU TPKS. Saya yakin perempuan-perempuan yang di dalam partai itu sebenarnya mendukung Iya. ini kan ya, Iya. bahwa iya nih saya juga merasa seperti ini. Tapi ketika partai menentukan, oh kita menentang nih, atau oh kita menyetujui, Nah, bisa gimana? apa? Kan begitu akhirnya. Oke. Nah ini juga yang yang diperhatikan bahwa tidak hanya fisiknya ada di partai, tapi suaranya, Dan voice-nya pikirannya, iya. itu terdengar gitu Oke. ya, jelas. Ini menarik gitu. sih Lena. Ini sebenarnya buat Voice saya. for voiceless. Oke, For voiceless. oke. Jadi gini, ini poin menariknya gini. Ini bukan karena saya di Partai Solidaritas Indonesia ya Iya. gitu. Kenapa akhirnya saya make a decision untuk masuk ke partai politik Iya, ya. iya. Sebelumnya saya nggak mau Sis Imai ke partai politik karena buat saya lari jauh aja gitu. Tapi justru karena Partai Solidaritas Indonesia ini mempunyai nilai meritokrasi. Artinya semua setara ketika dia mumpuni. Oh, oke. Ketika dia mumpuni. Mampu. That's why ya Menarik nih. itu kenapa misalnya hari ini ada Sis Imei, ada saya, ada teman-teman saya yang lain, dan ternyata kita itu difasilitasi di partai ini ya. Saya nggak berbicara partai Iya, lain. iya, iya. Saya terserahlah partai lain seperti apa, atau mau ngaku-ngaku partai anak muda juga nggak apa-apa, atau ngaku-ngaku partai yang udah keterwakilan perempuan juga nggak apa-apa. Tapi buat saya Partai Solidaritas Indonesia membuat saya terjun ke sini, dan saya tahu bahwa perempuan itu difasilitasi bukan hanya sebagai perhiasan, Pemanis. Bukan hanya supaya lolos ya. bukan hanya sebagai tiket buat lolos partai politik atau misalnya perundang-undangan di DPR gitu. Enggak. Makanya ini saya encourage gitu ya. Kalau perempuan-perempuan di sana masih misalnya bingung partai politik, gabung aja sudah di Partai Solidaritas Indonesia. Itu simple. Simple. Ya, saya nggak begini karena nggak berani begini kalau saya nggak tahu rasanya. Sis Lena. Tapi justru kita diberikan wadah, diberikan ruang untuk kita, ini waktunya kolaborasi gitu. Nggak bisa perempuan berjalan sendiri, laki-laki berlari sendiri. Iya, betul Harus sekali. sama-sama. Iya. Ha-ha. Kadang-kadang itu orang bilang gini, kalau perempuan ini mimpinnya pakai perasaan, kalau cowok itu pakai logika. Kan gitu. Kan gitu kan. Ada kata-kata stigma Gampang yang seperti baper itu. sih. Kalian Iya. tuh gampang baper. Iya, gampang baper, Kan ngambek. ngambil keputusan berdasarkan feeling misalnya gitu kan. Harusnya inilah saatnya kita kolaborasi, gimana caranya kita bermain cantik. Ya, di partai politik hari-hari ini saya nggak tahu partai politik yang lain. Saya sepakat dengan Partai Solidaritas Indonesia bahwa perempuan diwadahi untuk seluas-luasnya bergerak ya, Dan bersuara. Iya, itu paling penting banget. Betul, dan bersuara. Kalau Sis Lena bilang tadi, aduh nggak berani speak up, udah sampai DPR kan sayang. Siapa sih yang bisa apa namanya, ada wave, ada gelombang ketika RUU PKS itu harus disahkan. Kalau nggak perempuan itu sendiri. Iya Betul. loh, benar. Itu Iya, udah setuju. sudah tunda-tunda terus itu undang-undang. Udah 6 tahun lah itu. Iya, lo Udah nggak 6 pernah. tahun. Iya. Ya oke lah, hari-hari ini ada bunyinya katanya ya RUU PKS sudah sejauh mana. iya. Entah itu nanti hanya membuat supaya gelombang ini tidak terlalu menggulung, ya kan, kita lihat saja lah nanti. Betul. Wait and see. Tapi Iya, ini iya. harus ada apa namanya, gelombang yang besar ketika ini, harus ada dorongan bahwa ini tinggal
tok palu sahkanlah. Berarti Iya, itu betul. rekrutmennya juga harus sadar gender gitu ya. Sadar gender. Mm-mm. Sadar gender. Untungnya PSI sadar gender. Sadar gender ya. Iya. Tertarik apa sih karena waktu itu kan sebenarnya Sis Grace Natal itu mewakili perempuan muda Yes. Indonesia sebenarnya Yes. kan ya. Mewakili perempuan muda Indonesia, seperti apa sih perempuan muda itu harus bersikap di Indonesia itu harus punya sikap sendiri. Iya, Jadi iya. nggak boleh terlalu nurut gitu, tapi nggak boleh lupa kodratnya sebagai perempuan. Betul nggak sih Bu? Kita kan nggak boleh, maksudnya mau di luar eksis banget, tapi kita nggak melupakan jati diri sebagai perempuan. Tetap harus ada itu, tapi juga kita jangan mundur gitu. Maksudnya tetap kita bersikap mengungkapkan keberanian, ketidaksetujuan kita, pendapat kita ya, tapi kan juga gimana sih coba apa ya istilahnya, tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan juga yang jadi ibu buat anak-anaknya atau teman mendengarkan suami kalau mau ngobrol cerita masalah gitu loh. Oke. Nggak so tau lah gitu loh. Kodrat itu apa sih? Nah, Kan ya gitu itu kadang-kadang kalau saya sih ya, kalau saya dengan suami saya gitu ya, kita kan memang kenal dari dulu, jadi kita tuh nggak pernah ada yang dia merasa lebih pintar atau lebih ini. Kadang-kadang kita kan jadi kayak teman, jadi kadang-kadang dia butuh teman cuma buat cerita, maksudnya sekarang nih kok kayak gini. Nah kita cuma buat denger dan dia menghargai pendapat saya. Kalau menurut kamu aku harus gimana ya? Ya. Nah itu kan, Ah. ya. Terus misalnya kalau anak-anak mami, biasalah kalau di rumah kita sama kan ya Bu ya, mamanya kayak anjing pelacak kan, barang hilang di mana, mama yang temuin gitu kan ya, ibu yang nemuin ya. Maksud pendidikan anak, kalau saya sih lebih ke adalah kalau itu mendidik anak-anak di rumah itu sebenarnya mungkin sama sih porsi laki sama porsi perempuan, cuman sepertinya ibu itu kan tiangnya anak-anak. Jadi kalau ibunya nggak bisa mendidik anak dengan baik, bangsa pun bisa rusak gitu. Gimana sih ya? Nah, jadi menarik kalau kita ngomong kodrat ya. iya. Ini juga salah satu penelitian saya kemarin itu terkait dengan kodrat ini. Sampai minum. Ini berat ini nih ngomongnya kalau ngomong kodrat ini. Pertama, dari apa yang saya teliti itu, kodrat ini adalah kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa gitu ya, dari zaman sebelum kita merdeka sampai sekarang, kodrat itu muncul, kalau boleh saya katakan ini ya, ini berdasarkan penelitian juga, dan salah satu buku utama yang saya rujuk itu adalah Ibuisme Negara dari Julia Suryakusuma. Nah, di situ disebutkan bahwa kodrat ini adalah konstruksi yang dibuat pada masa Orde Baru untuk mendomestikasi perempuan. Jadi ketika misalnya dia mengatakan, ya kamu boleh keluar sebebas-bebasnya, tapi jangan lupa ya kodrat kamu ya. Jangan lupa ya kamu pulang ya. Jangan lupa ya begini begitu. Ya pasti pulang lah ya. Sementara ketika itu kita hadapkan pada kita kan bicara nih setara ya, kesetaraan. Kita hadapkan kepada laki-laki. Pernah nggak dia ditanyakan seperti itu? Misalnya ketika saya sering gitu kan beberapa kali wawancara, mungkin apa yang saya ucapkannya agak ekstrim ya. Misalnya Bu Lena gimana membagi waktu antara rumah tangga dengan sekolah? Terus saya nanya balik, itu kalau narasumbernya laki-laki kira-kira ditanyain nggak ya? Nah, Terus dia ya enggak. Nah, berarti itu ada sesuatu yang tidak konstruksi jadinya, konstruksi gender yang luar biasa gitu kan, yang dibangun puluhan tahun. Itu bisa kita lihat juga sebenarnya dari peraturan perundang-undangan yang dibuat dan sampai sekarang masih eksis. Misalnya saja kalau kita lihat di undang-undang perkawinan, laki-laki adalah kepala rumah tangga, perempuan adalah ibu rumah tangga. Itu kan konstruksi gender yang luar biasa sekali itu, bahwa kamu tempatmu adalah di dalam domestik. Ketika kamu keluar, kamu jangan lupa domestikmu. Sementara ketika di sisi lain laki-laki dia tidak dituntut untuk itu. Akhirnya ketika misalnya pendidikan anak dan lain sebagainya, anak-anak Indonesia ini berdasarkan penelitian yang saya ikuti itu kehilangan sosok bapak jadinya. Karena ketidakseimbangan tadi. Urusan anak nakal, mana mamanya? Anak begini, mana ibunya? PR ibunya. Gitu kan. Untuk aku enggak loh Bu. Enggak, maksud saya di sebagian masyarakat. Iya enggak, makanya gitu untuk kan. aku enggak loh. Nah, itu beruntung sekali Sis Ime mempunyai suami yang menempatkan diri itu setara, sama gitu kan ya. Dan saya yakin misalnya di dalam hubungan apapun itu, kalau kita lihat memang ada teori ya Foucault itu bahwa di dalam hubungan apapun itu pasti ada kuasa gitu kan. Tapi
bagaimana kita di dalam hubungan, baik itu hubungan politik, hubungan personal, menempatkan diri kita bahwa kita setara dengan orang yang kita hadapi. Misalnya saya dengan Mbak Steph gitu kan, bahwa kita ini kan setara nih, sama meskipun secara usia saya lebih muda gitu kan ya dari Mbak Steph. Misalnya gitu ya. Tapi kan secara ininya kan kita sama nih, setara. Begitu juga kita menempatkan diri seperti itu dengan nah, kembali ke konstruksi kodrat tadi. Jadi itu banyak sekali Mbak penelitian yang yang membongkar bahwa kodrat ini mengapa sedemikian kencangnya di Indonesia, karena konstruksi yang bertahun-tahun ini tadi. Misal, ini saya buka penelitian yang dari Mbak Ibu Julia itu ya. Dia mengatakan bahwa misalnya apa namanya, Dharma Wanita. Dharma Wanita itu ini ekstrim sekali yang saya ucapkan, tapi ini berdasarkan penelitiannya, silahkan dibaca. Itu juga akibat dari konstruksi itu, bahwa ya nggak ada dharma pria laki-laki kan, ketika misalnya meskipun dia adalah presiden, nggak ada itu Pak Taufik Kemas nggak jadi ketua Dharma Wanita kan gitu ya. Begitu juga ketika bupati misalnya adalah perempuan, maka laki-lakinya tidak menjadi ketua Dharma laki-laki atau apalah seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya kita melihat bahwa konstruksi kodrat ini dibuat sedemikian rupa sehingga karena dia berlangsung puluhan tahun, 32 tahun loh. Itu akhirnya seolah-olah mendarah daging di pikiran kita. Saya mau ngomong itu kan dokter Ikatan Dokter Indonesia. Itu ada loh Ikatan Istri Dokter Indonesia. Tapi nggak ada Ikatan Suami Dokter Indonesia. Padahal kan dokter perempuan juga banyak. Dari sini kita lihat kan konstruksi gender di Indonesia ini. Pertama kita bedakan ya gender dengan jenis kelamin ya. Iya, betul. Jenis kelamin ini kan jenis kelamin biologis ya, bahwa perempuan punya rahim, meskipun misalnya kita tidak bisa menutup mata juga ada perempuan yang mengalami misalnya tidak memiliki rahim atau dicabut rahimnya, tapi kan dia tetap perempuan ya. Perempuan memiliki rahim dimanapun sama kan, mbaknya ke Prancis sama kan punya rahim, dia kan ke Arab, mau agama apapun dia punya rahim kan, seperti itu. Tapi ketika kita ngomong konstruksi kodrat, maka kodrat perempuan itu melahirkan, mempunyai anak karena dia memiliki rahim. Kemudian jika dia mampu dia menyusui, garis bawahi jika dia mampu ya, dia menyusui. Karena menyusui itu tidak semua perempuan juga bisa menyusui, karena mungkin dia memiliki penyakit atau kesulitan-kesulitan lain, misalnya dia mengalami baby blues atau postpartum depression, itu kan juga tidak bisa, yang sama sekali jarang diperhatikan orang, sangat banyak ya. Misalnya dia tidak bisa menyusui, itu kan kita maklumi juga. Cuman kan hal-hal seperti itu kodrat itu adalah melekat pada sesuatu yang biologis. Tapi ketika kita bicara gender, itu kita bicara atribut, karakteristik yang ditempelkan oleh masyarakat kepada jenis kelamin ini, laki-laki dan perempuan. Misal begini, dan atribut atau karakteristik ini dia akan berbeda dari waktu ke waktu, dari daerah ke daerah. Misalnya nih, sebelum tahun 2018 seingat saya, di Arab kan nggak boleh menyetir ya, nggak boleh menyetir kan, baru. Karena waktu itu dianggap menyetir itu berlawanan dengan kodrat perempuan. Iya, ada juga yang bilang kalau nggak menyetir itu bisa membuat perempuan terangsang. Pokoknya banyak lah ya alasannya, intinya karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi begitu setelah 2018 dia boleh menyetir. Apa yang terjadi dengan kodrat yang kemarin digambar-gemborkan kan seperti itu. Atau di dalam politik, kodrat perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Tapi ketika kepentingan kita menginginkan dia jadi pemimpin, lalu dicari-carilah caranya bagaimana dia jadi pemimpin. Kan itu jadinya seperti itu. Nah, gender ini dia akan selalu berubah, dinamis sekali peran-peran yang ditempelkan laki-laki dan perempuan. Makanya saya selalu membedakan kalau misalnya soal melahirkan, dan itu memang kodrat. Dan itu biologis, gitu kan. Biologis kodrat secara biologis, bukan secara physically aja. Bukan berarti dia lalu diketepikan, tidak. Jadi karena itu adalah kondisi khusus perempuan, maka dia juga harus ada hak-hak yang diberikan karena kondisi khusus itu tadi. Kalau aku mau bilangnya, melahirkan itu sebenarnya hak istimewa. That's it. Iya, betul. Oke, jadi privilege gimana? Dirakum gimana? Privilege perempuan melahirkan. Jadi statement closingnya gimana? Nggak berasa ya, cepet banget, asik ngobrolnya. Udah asik banget ngomongnya, nggak boleh panjang lagi.
Kalau mau lagi mungkin boleh komen lagi kapan lagi nanti bisa Iya, lagi komen di sini ya kalau mau lagi bincang-bincang lagi kita komen lagi ya. Gimana? Jadi gimana Bu? Mas Cici start coba secara politik perempuan, kepemimpinan perempuan dan Ibu Lena. Siapa dulu nih? Terserah salah satu. Cuma ya Lena dikit. nggak apa-apa. Kamu dulu deh. Oh, oke. Aku panjang banget tadi udah. Iya. Statement closing statementnya sih maksudnya apa ya, simple gitu. Kalau berbicara tentang bias artinya kan kita itu merendahkan satu gender yang lain gitu kan. Nggak itu boleh. ya itu kalau kita berbicara tentang bias gitu. Tapi saya mau encourage bahwa hari-hari ini itu kita tuh harus berkolaborasi. Berkali-kali saya bilang kolaborasi ini karena sekarang waktunya itu gitu. Dan orang harus mau dan berani masuk ke dalam sebuah sistem. Entah itu mau itu sistem partai politik, karena hari ini saya di partai politik, atau itu di ranah publik. Betul, seperti Sis Lena. Seberapa banyak, saya tadi tanya juga, seberapa banyak sih orang yang mau ada awareness ketika dia harus ayolah kita sama-sama mendorong orang untuk lebih awareness ketika ini bermain di ranah publik gitu. Berbicara tentang kebutuhan perempuan misalnya. Siapa yang lebih mengerti kebutuhan perempuan Selain perempuan sendiri? Ya. Saya tidak meminggirkan laki-laki, tidak gitu. Tapi justru itulah peran penting perempuan harus masuk dalam sebuah sistem. Contohnya dalam yang hari-hari ini kencang RUU PKS, kalau nggak perempuan sendiri yang ini harus kan jadi pertanyaan. Hari ini kok nggak diketok-ketok palu sih sebenarnya, yang ketok palu mau atau enggak sih untuk bisa lebih positif kepada perempuan? Kan pertanyaannya itu. Betul. Apa yang menjadi macet kok nggak diketok-ketok palu, itu kan jadi pertanyaan. Kok sesusah itu gitu, itu kenapa hari ini kita perempuan harus lebih banyak dalam ranah publik. Saya nggak berbicara tentang cuma partai politik ya. Dia lebih terbuka, ini jauh kita berbicara tentang patriarki lah, budaya, sosial, agama, udah nggak zamannya gitu. Orang hari ini jauh lebih terbuka dan harus speak up ini nggak hanya tentang kekerasan perempuan, nggak cuma itu. Speak up ini luas, berbicara luas, banyak hal yang bisa kita speak up sebenarnya ya. Tapi di ranah speak up ini harus ada yang namanya ekosistem yang harus gimana caranya orang-orang ini didorong dan berani untuk boleh speak up. Itu sih. Oke, Ibu Lena, saya statementnya singkat saja bahwa perempuan, mari kita dukung perempuan. Yes. Kan begitu. Mari kita women support women. Ketika misalnya kita melihat ada perempuan di ranah publik yang mengalami masalah, jangan ikut menghujat, jangan ikut. Biar orang Banjar tuh jangan menyambati. Jarinya disimpan dulu, gitu kan. Mari kita bantu bersama-sama. Dia sudah mengalami banyak hal sehingga kemudian dia masuk ke ranah publik seperti itu. Itu banyak sekali hal yang sudah dia lalui, butuh keberanian yang luar biasa. Jangan malah kita ikut menjudge atau menjatuhkan dia seperti itu. Mari kita sama-sama perempuan support woman. Ya, woman support woman ya. Ingat sis semuanya, woman support woman. Iya, mantap.